Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tambah Paham. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar mengenai bab TIO CPNS 2023, khususnya untuk submateri posisi duduk, di mana ini adalah salah satu submateri yang hampir selalu keluar, baik itu kedinasan maupun nanti di CPNS. Nah, untuk kesempatan kali ini kita hanya akan bahas model yang pertama, di mana untuk posisi duduk dan antrian sebaris. Untuk submateri yang seperti kayak posisi melingkar, kemudian nanti mungkin ada model yang duduk di meja berhadapan-hadapan, kita akan bahas di part selanjutnya, karena memang kalau kita bahas nggak bakal cukup dan terlalu panjang waktunya, jadi tak bagi menjadi beberapa part, di mana hari ini kita hanya akan fokus dulu untuk posisi antrian, umur, dan posisi duduk sebaris. Oke, jadi perhatikan baik-baik karena ini modelnya pakai analitis nalar, jadi jangan sampai ada miskonsepsi sehingga jangan di skip. Nah, langsung aja ke soal yang pertama. Seperti yang ada pada layar teman-teman, ini adalah soal mengenai perbandingan umur, yang dimana inti soal tersebut diminta untuk mengurutkan manakah usia paling muda atau usia paling tua. Nah, kita coba baca. Ini ada soal di mana dikatakan di sini Andi lebih tua dibandingkan Cika. Ini kalau kita lihat ada perbandingan umur, Andi lebih tua dibandingkan Cika. Biar lebih gampang tak singkat pakai huruf aja ya. Ini ada Andi, berarti tak singkat pakai A. Nanti ada Cika pakai C, kemudian nanti Budi pakainya B, ada Eka pakainya E, kemudian ada lagi ini tadi ya, Firda berarti ya, pakai F nanti kita. Terus ada Dina, kita gunakan sebagai D. Jadi nanti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak, di mana di sini akan diminta urutan dari yang tertua sampai yang termuda. Jadi kita bisa buat modelnya macam-macam. Bisa kamu buat atas ke bawah, bisa kita buat dari kiri kanan. Nah, misalkan saya gunakan karena ini berhubungan dengan usia, saya gunakan versi dari atas ke bawah. Jadi nanti atas itu yang paling tua, diikuti nanti yang paling muda. Jadi versinya dari atas ke bawah. Coba kita tuliskan dulu. Kan dia bilang di sini Andi lebih tua dibandingkan Cika. Otomatis Andi itu di atasnya Cika. Lebih tua dia. Umur Cika lebih tua dibandingkan Budi. Berarti Cika lebih tua dibandingkan Budi. Terus dikatakan lagi, Eka lebih muda dibandingkan Budi. Berarti Budi itu lebih tua dibandingkan Eka. Jika Firda memiliki usia paling muda, berarti misalkan saya buat ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling muda itu adalah si Firda. Berarti teruskan di sini ada, langsung aja dimasukkan Firda gitu. Dan Dina lebih tua dari Andi. Dina itu di atasnya Andi. Nah, ini. Dari sini kita dapat urutkan nanti. Kita lihat, ini kan ada yang sama nih. Ada Andi. Oh, berarti Dina lebih tua dari Andi lebih tua dari si Cika. Kemudian ada lagi di sini C ketemu C. Andi lebih tua dari Cika, Cika lebih tua dari si Budi. Ketemu lagi ada B ketemu dengan B. Cika lebih tua dari Budi, Budi lebih tua dari si Eka. Sehingga kalau kita cek dapat tak urutkan. C nanti pindah ke sini, ya kan? Budi itu kan di bawahnya si C, maka pindah ke sini. E itu di bawahnya Budi, Eka maka pindah ke paling bawah. Sehingga nanti dapat ada urutan nih. D, A, C, kemudian ada B, ada E. Udah lengkap 5. Kemudian kita urutkan di sini. Oh, yang paling atas Dina. Kedua ada Andi. Yang ketiga ada Cika. Yang keempat nanti ada Budi. Kemudian yang kelima ada Eka. Udah lengkap, ada 6. Kalau lebih amannya, kamu coba cek lagi aja. Misalkan Andi lebih tua dibandingkan Cika. Andi lebih tua dari Cika. Benar. Kemudian umur Cika lebih tua dari Budi. Cika lebih tua dari Budi. Benar. Eka lebih muda dibandingkan Budi. Eka lebih muda dibandingkan Budi. Benar. Firda paling muda. Kemudian Dina
lebih tua dari Andi. Nah, benar semua. Oh, berarti ternyata konsep ini benar. Tinggal kita cek dari yang tertua ke yang termuda. Berarti ini yang tua, nanti semakin ke kanan itu semakin muda. Berarti paling kiri alias Dina. Oh, Dina, Dina, Dina. Habis Dina, Andi. Oh, berarti jelas jawaban opsi yang C. Nah, kita lihat Dina, Andi, Cika, Budi, Eka, sama Firda. Oh, berarti benar. Jawaban nih untuk soal ini adalah yang opsi C. Ini adalah satu soal yang pernah keluar dulu di CPNS maupun kedinasan. Mungkin nggak semua dapat seperti ini, tapi kurang lebih ada model yang seperti ini. Mungkin nggak semua, tapi ada yang modelnya seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat model yang kedua nanti akan seperti apa. Nah, ini soalnya model yang kedua, di mana kalau kita cek di sini, model kedua ini sedikit berbeda karena di sini bukan lagi mengurutkan, tapi menyebutkan nama. Nah, di sini kalau kita baca ada 5 anak. Vicky, F, ya. Rina, ini ada Roni ya. Jadi karena sama-sama R tak singkatnya ini Ri, ini Ro. Biar nanti nggak ada kesalahan ketika mengurutkan. Ini tak singkat jadi D, tak singkat jadi T. Sedang mengantri membayar UKT kuliah di bank. Jika yang datang terlebih dahulu akan mendapat nomor urut lebih awal untuk membayar UKT, tentukan siapakah urutan terakhir yang akan membayar UKT di antara 5 orang tersebut. Jadi kita diminta untuk cari siapakah yang terakhir. Jadi bukan lagi mengurutkan, tapi cari urutan, ya. Di sini kita akan ketemu model yang kedua. Ada yang kemarin pas kedinasan atau CPNS dapat seperti ini, ya. Jadi memang ada beberapa model untuk kaidah posisi duduk. Nah, ini salah satu yang model yang juga keluar, di mana di sini kalau kita cek dia diminta untuk cari urutan terakhir dengan aturan seperti ini. Vicky datang setelah Rina dan sebelum Roni. Teguh memiliki nomor antrian tepat setelah Roni. Desi lebih dulu datang sebelum Roni. Kita buat sama kayak tadi persis. Kita buat dulu ada 5. Misalkan saya sekarang pakai model yang kiri ke kanan. Nah, jadi kamu boleh pakai atas ke bawah, boleh juga modelnya sebaris dari kiri ke kanan. Saya gunakan sekarang metode atau model yang dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kan kalau kita lihat posisinya di sini mereka ada 5 membayar urutannya. Dimana kalau kita cek ini asumsi kita adalah mereka berurutan. Jadi nanti Vicky, Rina, Desi, Roni, Teguh itu satu baris yang isinya masuk ke sini. Ini yang dulu, ya. Ini yang akhir atau awal akhir. Nanti kita akan coba masukkan nama-nama tadi ke 5 slot ini agar nanti akan tahu atau ketahuan siapakah yang terakhir. Yang pertama dulu, Vicky datang setelah Rina dan sebelum Roni, berarti Rina dulu. Kemudian nanti ada Vicky, ada si Roni. Rina, Vicky, kemudian Roni. Coba kita cek lagi. Vicky datang setelah Rina. Rina baru Vicky. Tapi Vicky itu datang sebelum Roni. Berarti Vicky dulu baru Roni. Kemudian lagi ada kata-kata Teguh memiliki nomor antrian tepat. Nah, ini adalah salah satu kunci yang kadang-kadang diabaikan. Kata tepat itu harus persis ya. Jadi jangan sampai kalian ketemu ada kata tepat, persis dan sebagainya. Itu posisinya tidak persis di samping, di kanan, di kiri, sebelum, dan sudah. Harus persis. Contoh gini. Saya punya 2 orang, namanya A sama B. Ya, ini A. Kalimat pertama dia bilang A itu di kiri B. Misalkan saya punya 3 slot, ya. Ini A di kiri B. Berarti A itu ada di sini. A bisa di sini ataupun A bisa di sini. Karena dia bilang A di kiri B. Ini contoh aja. Kemudian saya bilang lagi yang kedua. Saya bilang A tepat, ya, tepat di kiri B. Berarti ketika saya punya 3 slot barisan,
ini adalah B, maka sampingnya persis kirinya ini wajib si A. Jadi bedakan kata-kata ada tepatnya dan tanpa ada kata tepat. Kalau dia bilang kiri, bisa di sini, bisa di sini. Tapi kalau ada kata tambahan kata tepat, wajib persis di kirinya si B. Sama kayak ini. Kalau dia bilang Teguh memiliki nomor antrian tepat setelah Roni, berarti Roni dulu baru Teguh, maka nanti Roni itu harus beneran sampingnya sama Teguh. Kasih tanda. Ini artinya tepat. Teguh setelah Roni. Desi lebih dulu datang sebelum Roni. Berarti Desi dulu. Nah, masukkan Desi, kemudian baru si Roni. Oke, kita dapat 3 model. 1, 2, 3. Tinggal kita masukkan ke sini. Manakah yang cocok? Oh, yang pertama. Kita lihat dulu. Ada Rina, kemudian ada Vicky, ada Roni. Kemudian kalau kamu lihat ini Roni tepat di sampingnya Teguh. Misalkan kita asumsi dulu, nggak apa-apa. Diasumsikan ada 3 tadi ya. Kalau misalkan saya masukkan contoh, tak masukkan ke sini ada si Rina, kan ya. Ini tadi Vicky, ini Roni, ini Teguh. Ini akan salah. Kenapa salah? Karena di sini dia bilang di Desi ya lebih dulu dibandingkan Roni. Ini kalau kamu masukkan Desi di sini maka ini salah. Sehingga kita coba otak-atik lagi. Otak-atik agar sesuai dengan pernyataan yang udah tadi kita buat. Misalkan lagi kita buat di sini ada geser sedikit Rina, kemudian nanti ada si Vicky, ada si Desi karena dia bilang lebih dulu dibandingkan Roni, ada Roni, ada Teguh. Ini wajib bersampingan. Jadi tidak boleh dia itu terpisahkan. Oke, jadi ini harus sampingan. Nah ini tadi boleh kamu otak-atik, yang penting Roni sama Teguh itu harus sampingan. Nah sekarang kita lihat cocok nggak ini? Cocok ternyata. Kalau kita cek ini adalah cocok. Nah tapi kalau kita cek lagi di sini, ini kan ada bisa diotak-atik ya. Rina, kemudian Vicky, kemudian Desi itu bisa kita otak-atik sebenarnya. Karena kalau kita cek di sini tidak ada kata yang mengharuskan Desi itu tepat di kiri Roni. Tidak ada. Dia cuma bilang Desi lebih dulu datang sebelum Roni. Berarti misalkan saya buat model yang lain itu bisa. Nah, coba kita lihat lagi. Saya buat ini sebagai adalah Desi, ini adalah Rina, ini adalah Vicky, kemudian ini Roni, ini adalah Teguh. Bisa nggak? Bisa. Coba cek aja. Desi sebelum Roni, ya. Kemudian ini Rina sebelum Vicky, Rina di sini sebelum Roni, Vicky sebelum Roni, dan Roni sebelum Teguh. Masih cocok. Berarti ini benar, ini juga benar. Misalkan nih, kita otak-atik lagi, bisa nggak sih? Bisa. Coba kita cek. Misalkan saya buat kayak gini. Rina, kemudian Desi, kemudian Vicky, kemudian Roni, kemudian si Teguh. Kalau kita cek kayak gini, ternyata dia juga masih bisa. Ya, jadi dia itu masih bisa. Coba kita cek lagi. Rina sebelum Vicky, benar. Kemudian Rina sebelum Roni, Vicky sebelum Roni, Desi sebelum Roni, Roni sebelum Teguh. Berarti ini sama benernya. Jadi ini benar, ini benar, ini benar. Jadi memang ada beberapa kemungkinan. Kalau dia hanya bilang kiri, hanya bilang kanan, posisinya bisa dimanapun. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, beda kalau ada kata-kata tepat. Jadi ini Roni tidak boleh berpindah tempat kalau Teguh di sini, karena Roni itu tepat sebelum Teguh, Teguh tepat setelah Roni. Jadi harus berpasangan. Karena ada kata-kata tepat ini loh. Tepat ini yang cuma ada kata kiri kanan. Itu langsung bebas, ini benar nggak apa-apa. Tapi kalau tepat wajib di sampingnya persis ya. Jadi itu model yang kita lihat. Dan misalkan nanti
Kalian otak-atik lagi dan ternyata menemukan, itu juga tidak masalah. Tapi dari hal yang tadi udah kita bahas, satu-satunya kemungkinan di mana di sini untuk mencarikan posisi terakhir itu adalah teguh ya. Nanti kalian bisa cek, coba misalkan teguh dipindah ke 2, kemudian teguh pindah 1, teguh pindah 3, itu tetap tidak bakal cocok atau tidak akan bisa. Jadi dia itu seteguh hanya bisa di posisi terakhir. Untuk Rina, untuk tadi Vicky, untuk tadi Desi masih bisa di posisi yang berbeda. Tapi kalau Teguh itu pasti terakhir. Sehingga kalau saya tanyakan di manakah urutan Teguh, maka dia di terakhir, sehingga jawabannya adalah opsi yang C ya. Jadi urutan terakhir pada antrean membayar UKT di sini adalah Teguh. Nah, gampang ya. Sebenarnya itu ini hanya perlu sering latihan. Kalau kalian tidak pernah latihan pasti akan susah. Tapi kalau kalian sering latihan, sering membaca pola, sering membaca kalimat-kalimat kiri, kanan, atas, bawah, sebelum, sesudah, itu pasti akan lebih cepat ketika mengerjakan model-model posisi duduk atau antrean seperti ini. Oke ya? Oke, lebih lanjut coba kita lihat soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini ada soal yang juga pernah keluar. Tadi kan kalau kita cek soal 1-2 itu langsung kalimat gitu ya, langsung kalimat utuh gitu. Tapi ini ada soal yang membuatnya itu seperti ada kayak model urutan. Dikasih lebih spesifik, ada A, ada B, ada C, atau kadang-kadang dibuatnya titik. Titik atau 1, 2, 3 gitu ya. Dikasih aturannya secara spesifik. Kalau tadi itu lebih susah karena kita harus membaca, kemudian kita analisis. Tapi ini lebih mudah. Karena lebih mudah kenapa? Karena udah ada spesifikasinya. Jadi kamu tinggal baca, ubah, kemudian urutkan sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Oke, coba langsung kita ke pertanyaannya. Ini ada 5 anak. Dimana ada si A nih, pakai A berarti ya. Budi, B, C, Citra, D, Dika, E, N. Sedang mengantri memesan makanan di kantin kampus secara berurutan. 5 siswa tersebut mengantri dengan urutan sebagai berikut. Seperti tadi, tapi ini lebih dijelaskan spesifikasinya. Lebih kelihatan jelas ya kalau kita bandingkan dengan soal sebelumnya. Ini adalah karakteristik atau urutan yang dibuat dalam soal ini. Citra di depan Dika. Misalkan saya gunakan seperti tadi aja. Baris ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 anak, berarti ini sebagai depan misalkan, nanti ini sebagai belakang. Kemudian kita cek di sini Citra di depan Dika, berarti Citra di depannya Dika. Budi 2 baris di depan Dika, jadi ini Budi, nanti itu posisinya 2 baris di depan Dika, berarti 1, 2, ini baru Dika, 2 baris kan dia. Kemudian Eni berada di depan Ani tetapi di belakang Budi. Eni itu di depannya si Ani tapi di belakang Budi. Nah, sekarang kita lihat ada 3 karakteristik yang nanti kita akan masukkan ke sini. Sekarang kita lihat yang kelihatan jelas ya, itu antara B sama D ini. Kalau kita cek udah kelihatan jelas, dia itu menggunakan 3 slot atau 3 kuota di sini. Budi, ini nggak tahu siapa, ini adalah si Dika. Kita masukkan di sini adalah misalkan nih, kita masukkan Budi, ini Dika. Contoh aja. Kalau nggak dapat berarti kita pindah pola. Kemudian kalau kita cek lagi, dia juga bisa dengan posisi seperti ini. Ini adalah Budi, ini adalah Dika. Kemudian dia juga bisa menjadi seperti ini, yaitu Budi, ini Dika. Kalau kita baca lagi, dia bilang Citra di depan Dika. Misalkan kita lihat yang paling pertama dulu, tak buat Citra di depan Dika. Kemudian dia bilang lagi, Budi itu di sini di depannya Eni dan di depannya si Ani. Berarti masih bisa.
Eni, Ani. Nah, berarti cocok dong. Budi di depannya Eni, Budi di depannya Ani, cocok. Kemudian Budi 2 baris di depan Dika, kemudian Citra di depan Dika. Tapi coba kita lihat lagi, kita cek. Apakah 2 sama 3 akan sama? Misalkan kita cek yang 2. Kalau kita lihat di sini, ada Budi, ada Dika. Misalkan saya masukkan, ini adalah C. Nah, sekarang kita masih punya 2 orang, yaitu E dan A. Sedangkan kalau kita buat misalkan ya, ini E, ini A. Bener, E di depannya A, tapi E juga di depan B. Nggak cocok, kan dia bilang di sini. E itu di depan Ani, tetapi di belakang Budi. Berarti ini salah, nggak cocok dia. Karena tadi ini di depannya Budi, nggak bisa. Kemudian, misalkan kita buat yang ini. Kita random aja ya. Coba misalkan saya bilang C di sini, Cita di sini, benar di depan Dika. Tapi kalau kita lihat lagi, misalkan saya buatnya ini A, ini E, nggak cocok. Ini jelas menyalahi aturan ini. Misalkan tak buat lagi ini E, ini A, nggak cocok juga. Karena kalau kita lihat E dan A itu wajib di belakangnya Budi. Sehingga yang paling mungkin, yang paling bisa itu yang bagian pertama. Jadi pertama, kalau mengerjakan seperti ini, kamu coba cari dulu sebuah urutan yang paling mungkin bisa kita gunakan sebagai acuan. Oh, tadi ada Budi sama Dika, ini ada 3, menggunakan 3 slot yang posisinya hampir terlihat jelas. Maka tadi tak gunakan, tak tulis dulu yang Budi sama Dika. Barulah tak buat kemungkinan ada 1, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga. Kemudian pas kita cek ternyata yang paling cocok, yang paling mungkin hanya ini. Sehingga dapatlah ini. Nah, berarti kita urutkan urutan paling depan 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanyakan itu yang kelima. Yang kelima siapa tadi? Oh, Ani. Jawabannya Ani. Selesai. A ya, jawabannya adalah si Ani. Berarti yang paling belakang atau urutan kelima dari 5 anak ini adalah si Ani. Oke, jadi sebenarnya simpel, sederhana, mudah dan cepat selama kita mengerti, terbiasa. Kalau kita nggak pernah latihan, nggak pernah ngerjain soal sepertinya, pasti bakal muter-muter ya, mumet. Karena nggak sering atau tidak terbiasa dengan pola-pola seperti ini. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya seperti biasa ada PR, tugas buat kalian. Nanti kalian bisa coba kerjakan seperti biasa. Kalau udah mengerjakan bisa langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti juga mungkin kalau kalian lebih amannya kalian coba tuliskan lengkap urutannya. Urutan 1, 2, 3, 4, 5 siapa, sehingga teman-teman yang masih belum paham, masih belum mengerti atau jawabannya masih salah bisa membaca jawaban kalian yang benar, sehingga nanti bisa saling belajar gitu ya, saling mengkoreksi lah antar teman-teman yang saling belajar di channel ini. Nah, nanti aturannya sama, kalian baca aturan di sini, kemudian nanti kalian coba kerjakan gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya kita akan bahas ini soal terakhir, di mana ini model yang sebenarnya sama kayak tadi, cuma lebih kompleksnya karena di sini nama-namanya mirip-mirip. Dono, Dini, Dina, Deni, Dona, Dika. Jadi nanti ini sebenarnya lebih butuh ketelitian, karena kalau kalian salah mungkin memposisikan nama nih karena namanya mirip, ini jawaban pasti salah. Jadi perhatikan baik-baik. Ketika ketemu soal yang namanya mirip, jangan disingkat. Lebih amannya kalian tulis nama lengkapnya biar nanti nggak keliru. Oke. Ini kalau kita lihat ada 6 anak membeli tiket bioskop dengan posisi kursi sebaris secara berurutan dengan posisi seperti berikut. Jadi sama, kita buatnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Kadang-kadang ada titik, kadang-kadang ada angka 1, 2, 3, 4 gitu. Intinya itu ada karakternya. Ada spesifikasinya, posisinya kayak gimana dijelaskan, tinggal dari sini kita urutkan menjadi posisi yang lengkap dan saling terhubung. Kita coba bayangkan ini ada bioskop berarti 15, kita buat kayak gini.
6 berarti 6 baris tadi ya, 6 baris. Ini anggaplah layar bioskopnya, kita asumsikan layarnya. Berarti ini misalkan saya asumsikan paling kiri, ini yang paling kanan, berarti nanti kita tinggal masukkan nama-nama tadi ke bagian sini, sesuaikan dengan posisinya masing-masing. Kita lihat dulu yang pertama, Dono berada di sebelah kiri Denny. Berarti saya bilang Dono di kiri Denny. Kemudian Dika berada di sebelah kanan Dina. Dika di kanan Dina. Dika di kanannya Dina. Terus Dika di kanannya Dina, tetapi di sebelah kirinya Dona. Berarti ini Dina, ini Dika, ini Dona, ya kan? Dika berada sebelah kirinya si Dona, kemudian di kanannya si Dina. Benar ya? Kita lihat di sini, udah cocok. Kemudian pindah. Yang ketiga, Dini berada tepat sebelah kiri. Ada kata-kata laki-laki tepat. Berarti wajib persis ya. Dini di kirinya Denny. Jadi ini wajib persis di sampingnya, nggak boleh terpisah jarak. Jadi harus persis samping. Denny ada di kursi ketiga dari kiri. Nah, kita langsung masukkan. Udah ada yang spesifik, langsung aja masukkan ke sini. 1, 2, 3. Oh, berarti ini miliknya Denny. Masukkan lagi. Dini kan tepat di kirinya Denny. Berarti masih Dini dong. Ini masih Dini. Ada 1 slot terakhir di bagian kiri, paling kiri. Ada 3 slot di kanannya Denny. Coba kita cek lagi. Ini kalau kita baca, ada Dono di kiri Denny. Oh, berarti yang 1 slot ini itu miliknya Dono. Nah, dapat lengkap yang bagian 3 orang ini. Tinggal menyisakan yang 3 ini. Udah ketahuan. Dina, Dika, Dona. Dimasukkanlah di sini. Ada Dina, ada Dika, ada Do. Berarti kalau kita cek udah lengkap. Misalkan pengen lebih teliti, cek lagi aja. Dono di kiri Denny, benar. Kemudian Dini tepat di kiri Denny, benar. Kemudian Dina di kirinya Dika, benar. Ya, udah benar berarti ini kan. Dika di kirinya Dona, benar. Cocok semua. Sehingga ini adalah model urutan yang cocok untuk menjabarkan soal di sini. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Apa tadi yang ditanyakan? Yang ditanyakan, tentukan siapa yang tepat ya. Tepat ya. Sampingnya persis di kiri Dina. Nah, kalau kamu baca di gambar ini yang udah kita buat, di kiri Dina itu ada si Denny. Berarti jawabannya siapa? Jawabannya Denny, opsi E ya gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini sebenarnya kita bisa mengerjakan ini soalnya 1 menitan ya. Harusnya bisa. Selama kita teliti, kita terbiasa mengerjakan soal, pasti akan cepat. Apalagi kalau model soalnya sederhana. Ini tadi kan masih hitungannya sederhana karena udah dikasih tahu spesifikasinya. Mungkin nanti untuk yang soal kompleks kita akan bahas next video aja atau part kedua. Untuk hari ini kita hanya fokus untuk soal antrian, urutan umur, atau mungkin posisi yang masih 1 baris. Untuk yang meja berhadapan-hadapan, posisi melingkar, kita akan bahas di next video. Makanya jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan komen video ini, dan tentunya bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tambah Paham gitu ya. Tunggu aja video berikutnya, tetap semangat dan tetap belajar agar nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal SKD dengan cepat, tepat, dan mudah sehingga bisa lolos menjadi ASN 2023. Saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.